Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Tifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan kota, di mana beberapa permasalahan yang akan dibahas ini pada dasarnya memang umum kita jumpai di wilayah perkotaan. Nah, adapun untuk beberapa permasalahan tersebut, di antaranya yang pertama itu ada permasalahan pencemaran yang meliputi pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Lalu yang kedua itu ada permasalahan permukiman yang meliputi permasalahan permukiman kumuh dan juga perumahan real estate. Dan yang ketiga itu mengenai krisis perumahan rakyat, hambatan beserta solusinya. Nah, perkembangan wilayah kota yang dinamis tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Nah, selain itu, perkembangan pusat kota sebagai sentra dari kegiatan ekonomi tentunya dapat menyebabkan tingginya arus urbanisasi, di mana hal tersebut akan berdampak pula pada bertambahnya jumlah penduduk. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, eh, seperti halnya permasalahan-permasalahan yang akan dibahas ini. Nah, yang pertama itu ada permasalahan pencemaran, yaitu pencemaran udara. Nah, seperti yang kita ketahui, pencemaran udara ini merupakan proses masuknya zat pencemar ke dalam udara, baik itu secara alami maupun berasal dari aktivitas manusia yang jumlahnya itu melebihi ambang batas, yang tentunya hal tersebut tidak baik untuk kesehatan dan juga estetika. Nah, untuk sumber pencemaran udara ini sendiri itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber perkotaan atau industri, lalu yang kedua itu ada sumber pedesaan atau pertanian, dan yang ketiga itu ada sumber alami. Nah, untuk sumber perkotaan atau industri ini biasanya itu berasal dari pabrik-pabrik industri, terus pembangkit listrik, ataupun berasal dari kendaraan bermotor. Sementara untuk sumber pedesaan atau pertanian itu biasanya berasal dari penggunaan pestisida, dan untuk sumber alami itu pastinya berasal dari alam. Nah, contohnya itu seperti berasal dari abu yang keluar dari gunung api ataupun dari gas-gas vulkanik. Nah, untuk dampak dari pencemaran udara ini sendiri, eh, dampaknya itu diantaranya yang pertama itu ada dapat mengganggu kesehatan, di mana pencemaran udara ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti halnya infeksi saluran pernapasan ataupun paru-paru. Lalu untuk dampak yang keduanya itu yaitu dapat merusak lingkungan ekosistem, dan yang ketiga itu dapat menyebabkan hujan asam, di mana hujan asam ini tersebut disebabkan oleh polutan yang berasal dari industri-industri maupun kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak maupun batu bara. Nah, untuk contoh studi kasusnya itu sendiri, contohnya itu seperti halnya kasus pencemaran udara yang terjadi di Kota Tangerang, di mana dalam hal ini transportasi itu menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pencemaran udara di Kota Tangerang. Nah, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Tangerang, sehingga menyebabkan arus kepadatan arus kendaraan. Lalu yang selanjutnya ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini merupakan perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti halnya danau, sungai, lautan, dan juga air tanah. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran air ini? Nah, biasanya pencemaran air ini tuh disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian, terus perumahan, dan juga penangkapan ikan menggunakan racun. Nah, tapi kalau secara umum, penyebab dari pencemaran air ini tuh dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber kontaminan langsung, dan yang kedua itu ada sumber kontaminan tidak langsung. Untuk sumber langsungnya itu meliputi industri, terus TPA sampah, dan juga rumah tangga. Sementara untuk sumber tidak langsung itu berupa kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, dan juga atmosfer berupa hujan. Nah, untuk dampaknya sendiri, eh, dampak dari pencemaran air ini dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu yang pertama itu ada dampak terhadap kehidupan biota air, lalu yang kedua ada dampak terhadap kualitas air tanah, yang ketiga dampak terhadap kesehatan, dan yang keempat ada dampak terhadap estetika lingkungan. Nah, untuk contoh studi kasusnya sendiri, itu contohnya tuh seperti kasus pencemaran air yang terjadi di Sungai Citarum, di mana disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk serta pesatnya pertumbuhan industri, sehingga menyebabkan beban limbah industri dan juga domestik di
Sungai Citarum itu menjadi meningkat, sehingga hal tersebut menyebabkan Sungai Citarum itu menjadi tercemar. Terus yang selanjutnya itu ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini merupakan masuknya atau dimasukkannya zat ataupun komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, di mana dapat menyebabkan kualitas tanah itu turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan tanah itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, biasanya pencemaran tanah ini itu disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, untuk limbah domestik itu biasanya berasal dari daerah permukiman penduduk, pasar, dan juga hotel. Sementara untuk limbah industri itu biasanya berasal dari daerah pabrik, manufaktur, dan juga industri kecil. Dan untuk limbah pertanian itu biasanya berasal dari sisa-sisa pupuk sintetis yang digunakan untuk menyuburkan tanah ataupun tanaman. Nah, untuk dampaknya sendiri, pencemaran tanah ini dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Untuk dampak terhadap kesehatan, biasanya itu dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti halnya kerusakan organ dan juga kanker. Terus untuk dampaknya terhadap lingkungan, itu biasanya dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, lalu dapat menurunkan kesuburan tanah dan juga dapat mengubah struktur tanah. Nah, untuk contoh studi kasusnya itu, contohnya itu seperti halnya kasus pencemaran tanah yang terjadi di separuh lahan bawang merah di Brebes, di mana diakibatkan oleh banyaknya penggunaan pestisida oleh petani sehingga menyebabkan kualitas tanahnya itu menjadi menurun dan dapat mencemari tanah. Lalu untuk permasalahan yang selanjutnya itu ada mengenai permasalahan permukiman, di mana yang pertama itu ada permasalahan permukiman kumuh. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh itu merupakan permukiman tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan juga kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Nah, untuk dapat mengetahui gambaran dari lingkungan kumuh itu sendiri, itu dapat dilihat dari yang pertama, kondisi tempat tinggal ataupun huniannya itu biasanya itu berdesakan. Lalu yang kedua, biasanya luas rumahnya itu tidak sebanding dengan jumlah penghuninya. Untuk gambaran yang ketiga, biasanya rumah itu hanya dijadikan sekedar sebagai tempat untuk berlindung dari panas dan juga hujan. Lalu yang keempat, biasanya huniannya itu bersifat sementara serta dibangunnya itu bukan di atas tanah milik penghuni. Untuk gambaran yang kelima, biasanya lingkungan dan juga tata permukimannya itu biasanya itu tidak teratur. Lalu untuk yang keenam, biasanya prasarananya itu kurang seperti halnya MCK, terus jalan ataupun tempat pembuangan dan lain sebagainya. Lalu untuk gambaran yang ketujuh, biasanya fasilitas sosialnya juga itu kurang seperti halnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Untuk gambaran yang kedelapan, biasanya mata pencaharian penduduknya itu tidak tetap dan juga usahanya itu bersifat non formal. Dan untuk yang kesembilan, biasanya pendidikan dari masyarakatnya itu rendah. Nah, untuk penyebab utama dari tumbuhnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan tersebut antara lain, yang pertama itu karena tingginya urbanisasi dan juga migrasi, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua itu karena sulitnya mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga itu karena sulitnya mencicil ataupun menyewa rumah. Lalu yang keempat itu karena kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan. Lalu yang kelima itu karena perbaikan lingkungan yang hanya dapat dinikmati oleh para pemilik rumah. Lalu yang keenam itu karena kesadaran dari warganya sendiri yang rendah. Lalu yang ketujuh itu karena kota itu sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha. Dan yang kedelapan itu karena semakin sempitnya lahan permukiman dan juga tingginya harga tanah. Untuk contoh studi kasusnya, contohnya itu seperti halnya permukiman kumuh di Kota Malang, yaitu di kawasan Das Metro, di mana permasalahan utama yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh di kawasan tersebut itu karena adanya rumah-rumah milik warga yang tumbuh di sekitar sempadan sungai seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota Malang ini. Nah, selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi karena
belum terpenuhinya beberapa infrastruktur dasar pada pemukiman ini, sehingga hal tersebut juga ikut berpengaruh dalam menentukan kondisi dan juga kualitas dari pemukiman tersebut. Yang kedua itu ada perumahan real estate. Menurut Guter 1995, real estate itu merupakan suatu penyediaan tanah beserta perlengkapannya yang berupa benda tidak bergerak untuk pembangunan perumahan dan juga industri dengan status kepemilikannya itu perseorangan. Nah, karena perumahan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga hal tersebut itu menarik minat para investor dan juga developer untuk dapat menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut, yaitu dengan menawarkan kawasan-kawasan yang sudah tertata dan juga nyaman untuk ditinggali. Nah, hal tersebut itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena dengan adanya pembangunan tersebut itu dapat menciptakan perubahan fisik lingkungan secara perlahan. Nah, apalagi karena adanya kebutuhan lahan yang berdesak sehingga membuat manusia itu mengabaikan prinsip keberlanjutan pada pembangunan lingkungan tersebut. Sehingga hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Contoh studi kasusnya, contohnya itu seperti halnya kasus pengembangan real estate di sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak, di mana terjadi pergeseran fungsi ruang karena maraknya pengembangan perumahan real estate, sehingga hal tersebut itu dapat menyebabkan perubahan fisik lingkungan, di mana dalam hal ini hampir seluruh lahan pertanian yang ada di kawasan tersebut itu sudah mengalami konversi. Lalu yang ketiga itu ada krisis perumahan rakyat, hambatan beserta solusinya. Nah, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin merupakan permasalahan yang rumit. Hal ini disebabkan karena faktor pembiayaan dan juga tidak adanya partisipasi dalam pengadaan perumahan bagi mereka. Nah, krisis perumahan tersebut terjadi karena masih terdapat beberapa hambatan yang belum dituntaskan. Nah, adapun beberapa hambatan tersebut diantaranya yaitu hambatan fisik, hambatan hukum dan juga peraturan perundang-undangan, lalu hambatan organisasi, hambatan politik, hambatan distributif, hambatan dana, dan juga hambatan sumber daya manusia. Adapun solusi untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut diantaranya yang pertama itu adalah membuat program bank tanah khusus untuk perumahan MBR. Lalu yang kedua itu adalah mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan terkait perumahan rakyat. Lalu yang ketiga itu adalah melakukan reformasi organisasi terkait perumahan rakyat ke arah pemenuhan penyediaan perumahan untuk rakyat. Lalu yang keempat itu adalah mensosialisasikan kepada kepala daerah untuk berkomitmen mengembangkan perumahan untuk MBR. Lalu yang kelima adalah mempermudah untuk menyediakan perumahan bagi MBR dan juga masyarakat tidak mampu. Lalu yang keenam adalah membuat skema pembiayaan yang tepat sasaran, dan yang ketujuh itu adalah melakukan revolusi mental terhadap sumber daya manusia yang menangani perumahan. Saya Silvaroy Pratiwi, NPM 192178 akan melanjutkan pembahasan setelah Saudari Diana, yaitu pembahasan keempat, pemecahan masalah pengkotaan secara struktural. Perkembangan lingkungan pemukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk secara alami maupun oleh proses urbanisasi. Pada berbagai negara, diterapkan sistem-sistem yang berfungsi untuk menekan tingkat presentasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, seperti contohnya di Rusia dan Cina, untuk mengurangi arus migrasi masuk ke kota, yaitu dengan cara melarang orang pindah ke kota. Namun jika hal ini diterapkan di Indonesia, akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu akan menghalangi atau membatasi kebebasan perseorangan. Contoh lain di India, untuk menekan angka migrasi dari desa ke kota dengan cara mengerem pertambahan penduduk di di desa itu sendiri. Jadi bagi desa yang setuju untuk disterilisasi akan diberikan pasokan air bersih lebih dahulu, dan juga dengan pembatasan usia menikah saat remaja. Pengkotaan seringkali dipandang oleh penguasa sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan GNP dan tercapainya tahap take off dalam pembangunan negara, atau dengan membangun pola pengkotaan dengan sedemikian rupa sehingga infrastruktur ekonomi di ibu kota menjadi lebih baik. Namun nyatanya, membangun pola pengkotaan seperti itu akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah kota, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya.
Dengan jumlah dan presentasi penduduk daerah perkotaan yang terus meningkat, menyebabkan meningkat pula beban hidup perkotaan yang semakin berat, sehingga muncullah permasalahan kemiskinan atau perbedaan kasta pada perkotaan. Program pembangunan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut lebih berorientasi atau terfokus kepada daerah atau ke arah pedesaan, suatu pedesaan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk melakukan pengkotaan pada daerah pedesaan yang secara garis besar dapat disimpulkan ke dalam 4 hal menurut BPS 1992. Yang pertama, program peningkatan produksi pertanian. Yang kedua, program pembangunan prasarana dan sarana fisik. Yang ketiga, program pengembangan SDM bagi penduduk miskin. Yang keempat, berbagai program lainnya, antara lain seperti program transmigrasi, program padat karya, dan program pengembangan kawasan terpadu. Selain upaya di atas, pemerintah juga dapat menerapkan dengan menarik pajak atas setiap jumlah anak dalam keluarga, atau mengusir penduduk yang tidak berkartu penduduk, maksudnya tidak berkartu penduduk pada daerah tersebut, daerah perkotaan tersebut. Dan adapun pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan pemerintah di DKI Jakarta, yaitu dengan penghapusan daerah-daerah becak di dalam kota, dengan harapan penduduk yang terkena peraturan tersebut akan kembali ke desa masing-masing atau mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi. Materi yang kelima adalah pencemaran industri dan upaya penanggulangannya di wilayah perkotaan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain di dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Daljuni 2014. Pencemaran industri yang kerap kali terjadi dan mencemari lingkungan adalah pencemaran terhadap air dan tanah akibat buangan limbah industri, pencemaran udara dari cerobong industri atau pabrik, pencemaran pendengaran akibat kebisingan getaran mesin pabrik, pencemaran bau busuk akibat tumpukan sampah, pencemaran radiasi atau cahaya. Biasanya pencemaran ini disebabkan oleh pabrik pengolahan baja. Pencemaran debu dari cerobong-cerobong pabrik, pencemaran air laut dan danau oleh berbagai oli bekas dan berbagai jenis bahan kimia. Yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan pencemaran industri. Adapun hambatan yang melatar belakangi terjadinya pencemaran industri ini di antara lain adalah 1. Tingkat kesadaran yang masih kurang baik bagi para pengusaha maupun aparatur pemerintah sendiri yang malah melindungi masalah. Yang kedua, ada ketentuan hukum yang kurang tegas sehingga membuat kelemahan dalam artian mengendalikan pencemaran industri tersebut. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli, padahal dengan perkembangan teknologi yang pesat di mana dari masa ke masa menuntut teknologi perlakuan pembuangan industri itu seharusnya lebih maju juga. Yang keempat, panduan teknologi tentang perlakuan limbah industri belum dilampirkan pada peraturan pemerintah yang berlaku, yang setiap saat dapat diperbaiki sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang kelima, sistem pengendalian pencemaran sifatnya terlalu kompleks karena menyangkut berbagai aspek sekaligus. Pada negara maju, limbah dari berbagai industri dibawa ke pusat pembuangan yang dikelola oleh pemerintah. Sebaliknya, di Semarang, kota metropolitan baru-baru ini, pembuangan dipusatkan justru di kawasan Tanah Mas 100, suatu lingkungan pemukiman yang padat. Yang selanjutnya adalah penanggulangan pencemaran industri. Masalah pencemaran lingkungan kini dirasakan semakin meningkat, terutama yang diakibatkan dari pembuangan limbah industri. Pemerintah
memerintahkan kepada para pemimpin industri agar membuat atau mengolah kembali limbah dari produksi limbah mereka. Menurut Sastrawijaya 1991, maka diperlukan sekali usaha-usaha untuk mencegah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri usaha-usaha tersebut, yaitu yang pertama, inventarisasi industri. Salah satu langkah pertama dalam pola pencegahan pencemaran sumber daya air oleh air limbah industri adalah dengan cara mengadakan inventarisasi industri yang ada. Data-data yang diperlukan dari hasil inventarisasi yaitu meliputi lokasi industri, jenis industri, bahan baku dari industri yang digunakan, teknologi proses industri, kualitas dan kuantitas air limbah, tempat atau lokasi pembuangan air limbah. Dari data-data tersebut dapat digunakan untuk pemilihan lokasi industri yang berdaya dukung lingkungan tinggi, pemilihan penggunaan bahan-bahan baku, bahan pembantu untuk proses industri yang tidak mencemarkan, pemilihan teknologi yang tepat untuk yang tidak mencemarkan, pemilihan sistem pengolahan air limbah industri, dan kemungkinan dapat dilakukan dapat dilakukan daur ulang atau recycle air limbah tersebut untuk diproses kembali. Yang kedua adalah penetapan kawasan industri. Kawasan industri sudah mutlak mulai harus direncanakan. Dengan adanya kawasan industri akan sangat membantu mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan mengadakan kawasan industri yaitu pengendalian dan pengawasan pencemaran lebih mudah. Dapat dilakukan pengolahan bahan buangan secara serentak, tidak atau kurang mencemari daerah permukiman. Yang selanjutnya adalah penentuan kawasan lokasi industri disesuaikan dengan tata guna lahan dan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu jalur transportasi, tersedianya sarana dan prasarana, misalnya penyediaan air baku untuk proses, tempat pembuangan sampah industri, tempat pengolahan limbah cair, tempat pembakaran sampah. Disesuaikan dengan master plan agar memperoleh pengendalian dan pengawasan pencemaran. Maka untuk ini diperlukan peraturan lokasi bagi industri yang sejenis. Yang ketiga, pengolahan air limbah. Bagi industri besar, pengolahan air limbah maupun limbah padat atau gas bukan merupakan masalah karena mampu untuk menyediakan unit peralatan pengolahannya. Hal ini tidak atau kurang mungkin dilakukan oleh industri-industri kecil menengah karena keterbatasan keuangan. Dari data inventarisasi industri pencemar, mulai dapat dikelompokkan jenis industri pencemar, baik dari kualitatif dan kuantitatif buangan industri pencemar yang sejenis untuk suatu lingkung daerah yang bersangkutan, atau lebih dengan demikian akan dapat direncanakannya unit pengolahan air limbah yang kolektif atau terpusat atau sentral. Menurut Pemda Menurut Pemda TK 1 Kota Ambon 1997. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya Silva Roy Pratiwi dan saudari Diana Hatifah mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.